Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Segala puji milik Allah, zat yang telah menciptakan alam semesta, zat yang telah menciptakan manusia sehingga manusia diwajibkan untuk menyembah kepadanya. Salat beserta salam semoga tercurah limpahkan kehariban Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, para zuriyahnya, serta kita selaku umatnya. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang dilakukan terus-menerus, sesuatu yang dilakukan continue, maka sesuatu itu akan menjadi kebiasaan. Contoh, dari seseorang yang bisa bangun pagi, itu tidak akan bisa mungkin bangun pagi dan akan terpaksa bangun pagi. Maka biasakan bangun pagi, awalnya dipaksa, akhirnya jadi terbiasa. Tidak ada orang yang sukses yang bangunnya siang. Tidak ada orang yang melejit dalam karirnya, orang yang bangunnya siang. Maka Islam mengajarkan sholat subuh di pagi hari. Umat Islam harus lebih maju daripada umat yang lainnya. Bahwa umat Islam adalah orang yang maju di segala bidang, di aspek agama, di aspek saintifik, di aspek sosial, dan aspek-aspek yang lainnya. Awalnya terpaksa kita sholat subuh bangun untuk berjamaah bahkan mungkin. Tapi lama-kelamaan jadi terbiasa. Maka itulah kunci kesuksesan. Dari yang tidak biasa menjadi kebiasaan. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun para santri. Begitupun anak sekolah yang tidak biasa bangun pagi, bahkan mungkin di pondok pesantren, yang tidak bisa bangun pagi, bahkan dipaksa untuk bangun pagi oleh mudabir, dipaksa untuk bangun tahajud. Meskipun ada nanti setelah bangun, wudhu, yang lain sholat tahajud, dia mojok di belakang masjid tidur lagi. Bahkan sambil takbiratul ihram, dia tidur. Tapi lama-kelamaan dia akan terbiasa. Lama-kelamaan dia akan menjadi seorang yang biasa bangun pagi. Dan kesuksesannya akan diraih setelah dia lulus dari pondok pesantren. Kebiasaannya akan terbawa ketika dia lulus dari sekolah. Maka kesuksesan itu diawali dari keterpaksaan. Bisa karena terbiasa. Terbiasa karena dipaksa. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman dalam surat Luqman, ya bunayya aqimis sholah. Hai anakku, kata Luqman, dirikanlah sholat. Wa'mur bil ma'ruf, ajaklah kepada kebaikan dengan cara yang baik. Wanha 'anil munkar, cegah dia melakukan kegiatan atau perlakuan yang mungkar. Wasbir 'ala ma asabaka, inna dzalika min azmil umur. Dan bersabarlah atas apa yang telah menimpa kamu. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama pesan dari Luqmanul Hakim bahwa kita mendirikan sholat. Tidak ada sesuatu yang tidak dipaksa menjadi suatu kebiasaan sholat. Misalkan, jika kita sebagai orang tua membiarkan anak kita untuk tidak sholat, maka selamanya anak kita tidak akan sholat. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, muru auladakum bisolah idza balagu sab'an wadribuhum 'alaiha idza balagu asran wa farihu bainahum fil madaji'. Bahwa suruhlah anakmu sholat ketika usianya sampai kepada 7 tahun. Bahwa sholat itu Allah perintahkan, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih dini mengajarkan kepada kita bahwa anak kita ketika usia 7 tahun suruh untuk sholat. Dan tatkala usianya mencapai 10 tahun belum melaksanakan sholat, maka pukul. Islam tidak mengajarkan kekerasan, tapi Islam mengajarkan pendidikan. Bahwa memukul tidak sama dengan memukuli. Memukul untuk mendidik akan rasanya berbeda kesannya ketika anak itu dipukul dengan rasa dendam dan anak itu dipukul dengan rasa kasih sayang. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita banyak sebagai seorang pesuruh daripada seorang pendidik. Bahwa orang tua, sholat kepada anaknya, dia sendiri tidak sholat. Berjamaah
maghrib. Dia sendiri tidak melaksanakan itu. Maka di dalam konteks pendidikan ada 3 ranah yang harus dijamah. Yang pertama ada ranah kognitif, yang kedua ada ranah afektif, yang ketiga ada ranah psikomotor. Bahwa kita sebagai orang tua hanya memberikan kepada anak itu ranah kognitif, pengetahuan saja yang diperkuat. Anak sekolah harus belajar ini, harus belajar ini. Bahkan ada seorang anak ada beberapa anak yang tidak bisa matematika, malah dikursuskan supaya bisa matematika. Padahal ketika anak sudah tidak bisa di matematika, jangan dikursuskan. Dia pintarnya di PKN saja yang kursuskan. Ada anak yang kurang di balaghah atau bahasa, tapi dia hebat di fikih saja yang diperdalam. Anak tidak suka, jangan dipaksa. Artinya ketika dia tidak suka matematika misalkan, suruh belajar matematika yang PKN-nya tadinya bagus, jadi rendah seperti matematika tidak naik, PKN-nya turun, padahal dia suka PKN. Maka ketika anak kita suka dengan satu pelajaran itu yang harus kita kejar, bukan pelajaran yang tidak suka. Biarkan saja tidak bisa matematika, ya biarkan saja tidak bisa matematika, mungkin bakatnya tidak di matematika tapi di sosial mungkin. Jadi kejar. Kita hanya mengejar ranah kognitif saja, ranah pengetahuan. Afektif kita tidak kejar, apalagi psikomotor. Harusnya sebagai orang tua kita melakukan pendidikan kepada anak, 3 ranah kita jamah. Ranah kognitif, ranah afektif, ranah psikomotor. Bahwa kita memberikan pengetahuan, ya. Bahwa kita memberikan contoh, ya. Bahkan kita mengajak kepada anak-anak itu dengan bersama-sama, ayo nak berjamaah. Ajak anaknya berjamaah, jangan ayo berjamaah. Dia sendiri tidak berjamaah. Hadirin para pecinta Nabi SAW. Ada suatu kisah yang dapat mengaitkan antara ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor. Kita punya 3 mata. Ada mata di kepala, ada mata hati, dan ada mata kaki. Ketika kita melihat dengan mata kepala bahwa ada seseorang anak perempuan mungkin yang berkerudung dengan pakaian yang kumal, pakaian yang lusuh, muka yang sudah kotor, di pinggir jalan meminta-minta. Ketika kita perhatikan lebih lanjut bahwa anak perempuan itu bahkan tidak ada kakinya. Bukankah mata kita melihat bahwa itu adalah seorang anak yang terlantar, meminta-minta karena dia membutuhkan materi? Maka yang kedua, mata hati kita akan terbuka, akan merasakan betapa tidak enaknya jadi seperti itu. Bahkan harusnya kita memberi dengan rasa kasihan. Dan itu pula dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, memberi sedekah. Akhirnya mata melihat, mata kepala melihat, mata hati tersentuh dengan kasihan itu. Maka mata kaki pun berbicara, melangkah mendekati dan sambil tangan mengambil uang untuk memberikan apa atau berapa yang kita punya. Maka itulah aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Bahwa semuanya adalah serangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Maka dari anak atau dari kita yang biasa tidak terbiasa, maka akan menjadi terbiasa. Yang tadinya tidak bisa akan menjadi bisa. Yang tadinya tidak mampu menjadi mampu. Dalam segala aspek, terutama aspek pendidikan agama yang paling utama. Tapi tidak boleh tertinggal juga aspek pendidikan umum, supaya kita tidak terbelakang dengan yang lain. Bukan berarti ilmu agama sempit, tidak. Tapi kemajuan zaman, kemajuan teknologi, kemajuan sains harus kita ikuti. Mungkin yang tadinya malas untuk belajar, dipaksa oleh orang tuanya untuk belajar. Yang tadinya tidak mau mondok, dipaksa oleh orang tuanya mondok. Akhirnya terasa setelah lulus dari pondok, oh iya ya, dulu kalau saya tidak mondok, saya tidak akan seperti ini. Tidak tahu apa itu artinya iman, apa artinya ihsan, siapa Tuhan kita. Ataupun kita tahu Tuhan kita adalah Allah, bagaimana cara menyembahnya, bagaimana, dan lain sebagainya. Akan terasa kalau sudah terbiasa. Hadirin
para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, doakan juga Al-Fakir, doakan juga para sobat Dalit Al-Fakir, para kru yang di belakang, untuk bisa membiasakan dari yang tidak bisa menjadi terbiasa dalam hal kebaikan, dalam hal kejelekan pun meninggalkan, dari yang tidak bisa ditinggalkan sehingga bisa meninggalkan kejelekan. Mohon maaf Al-Fakir atas segala kekurangan dan kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.